Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 24 April tahun 2024. Rekan trader, bagaimana kabarnya? Semoga trading yang dilakukan oleh rekan trader sukses selalu, profit selalu, dan analisa yang rekan trader lakukan positif selalu. Itu adalah harapan yang selalu saya utarakan tiap hari karena saya ingin supaya rekan trader sukses dalam trading. Oleh karena itu saya selalu membawakan analisa harian agar setidaknya rekan trader ini punya sedikit informasi sebelum masuk dalam dunia trading. Karena kalau masuk dalam dunia trading, dunia yang penuh dengan resiko, sedikit aja kesalahan kita bisa hancur. Oleh karena itu harus mempunyai informasi, harus mempunyai ilmu sebelum terjun dalam dunia trading. Oke rekan trader, seperti biasa di edisi-edisi harian dari analisa ini kita akan mulai dari apa yang terjadi pada hari kemarin. Setelah itu kita akan masuk di tema harian dan terakhir kita akan melihat, memprediksikan apa yang akan terjadi pada hari ini. Untuk edisi pertama ini kita bisa lihat untuk apa yang terjadi pada hari kemarin ya rekan trader ya. Saya bisa bilang buat rekan trader bahwa yang terjadi pada hari kemarin ini sangat berfluktuatif. Kita bisa lihat bagaimana dolar Amerika agak sedikit terjerembab. Jatuh ke posisi 105.416. Apakah hari ini dia bisa naik lebih tinggi lagi, masuk di zona 106? Kita akan lihat bersama-sama. Untuk euro angkel saham dolar, perlahan namun pasti euro angkel saham dolar sudah mulai naik sampai di posisi 1.07. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Walaupun hari ini agak sedikit mengalami pelemahan. Kita akan lihat bersama-sama nanti. Untuk pound sterling sama juga. Pound sterling sempat naik sampai di posisi 1.24538. Dan kita akan lihat. Walaupun hari ini agak sedikit mengalami pelemahan, kita akan lihat bagaimana selanjutnya. Untuk gold. Gold setelah kemarin dia sempat jatuh di posisi 2294, perlahan namun pasti dia naik dan dia kembali lagi masuk di zona 2331. Apakah dia bisa sampai ke 2350? Nah, ini penuh perjuangan yang sangat berat dan sangat keras ya. Oleh karena itu kita akan lihat bersama-sama. Sekarang dia sedang berada di 2332. Untuk USD yen Jepang, sama seperti biasanya dia mengalami penguatan perlahan namun pasti. Dia sekarang sudah masuk sampai di level 154.950. Ya, walaupun sekarang dia sedang mengalami koreksi di posisi 154.855. Kita akan lihat. Kemungkinan besar dia masih tetap akan naik terus. Ya, dan dia akan masih tetap di posisi 154. Oke. Demikianlah apa yang terjadi pada hari kemarin rekan trader. Sekarang kita coba masuk di tema harian. Untuk tema harian yang saya angkat hari ini adalah emas tertekan di tengah melemahnya permintaan safe haven. Nah, ini dia. Emas tertekan di tengah melemahnya permintaan safe haven. Kalau kita lihat permintaan safe haven ini akan selalu terjadi apabila ada hal-hal yang krusial yang terjadi. Salah satu hal yang paling krusial adalah terjadinya konstelasi geopolitik yang sangat tinggi di kawasan Timur Tengah antara Israel dan Iran. Peperangan yang terjadi membuat emas mengalami penguatan, dia naik. Ya, akan tetapi dengan melemahnya konstelasi tersebut, emas perlahan namun pasti dia mengalami pelemahan. Dan seperti yang telah saya utarakan sebelumnya, kalau rekan trader lihat di platform, ya, rekan trader bisa lihat di platform bahwa emas ini dia sudah mengalami pelemahan dan sekarang dia berada di posisi 2321. Rekan trader lihat di sekitaran 2321, artinya dia sudah keluar dari zona 2350. Nah, ini dia. Koreksi yang terjadi ini menurut saya adalah impact dari semakin menurunnya konstelasi yang terjadi di Timur Tengah plus tendensi hawkish yang terjadi yang dikeluarkan oleh The Fed. Hawkish ini benar-benar menjadi penghalang bagi kenaikan emas. Dan seperti yang telah kita saksikan, kita dengar bahwa
pemangkasan tingkat suku bunga yang tadinya dijadwalkan pada bulan Maret, dia berubah menjadi bulan Juni, ada kemungkinan nanti tidak bisa digunakan dan akan berubah lagi sampai bulan September. Artinya, dengan sikap tersebut, hawkish tersebut, mau tidak mau dolar Amerika ini makin melambung tinggi dan membuat emas agak sedikit mengalami pelemahan. Tapi saya tetap yakin bahwa emas ini setelah dia terjun di bawah 2350, kita akan lihat apakah dia masih ada punya kemungkinan naik lagi melebihi 2350. Menurut analisa saya masih bisa saja. Dan kita akan melihat dari hasil dari PDB yang akan dikeluarkan besok. Saya masih tetap bilang dan saya masih tetap berpendapat bahwa emas ini masih punya kemampuan untuk naik lagi melewati 2350. Oke, kita tidak berbicara 2400 ya. 2350 karena kalau kita lihat apa yang terjadi ini adalah koreksi. Dan koreksi itu adalah standar yang wajar. Tapi dalam analisa saya, emas masih tetap akan terus berjuang di sekitaran 2300. Setelah dia melewati 2350, sekarang 2321, saya berpikir bahwa ini adalah hal yang biasa saja. Fluktuasi selalu terjadi, tapi emas akan kembali lagi melewati level 2350 dan dia akan mencoba balik lagi menuju 2400. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa kita langsung masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini? Untuk indeks dolar Amerika kita sudah lihat dengan jelas bahwa hari ini memang dia mengalami penguatan dan saya pikir penguatan ini masih akan berlanjut terus rekan trader ya. Saya pikir penguatan ini masih akan berlanjut terus. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia ini akan naik. Dia akan mencoba naik menurut saya sampai di level 105.824 atau paling maksimal menurut saya ya sampai di sinilah paling maksimal menurut saya. Nah, 105.864 dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia jatuh lagi ke posisi 105.453. Kita akan lihat bersama-sama rekan trader. Nah, dari posisi sini sampai posisi yang paling terendah di posisi 105.453. Selanjutnya bagaimanakah euro uncle sum dollar rekan trader? Kita lihat bersama-sama. Untuk euro uncle sum dollar rekan trader, euro uncle sum dollar pola pergerakannya hari ini bisa dilihat bahwa dia agak sedikit mengalami tendensi bearish dan selalu saya lihat bahwa tendensi bearish ini adalah hal yang wajar. Dia akan turun menurut analis saya. Paling terendah itu akan sampai di posisi 1.06676 dengan asumsi apabila terjadi kenaikan lagi, dia akan mencoba kembali lagi ke level tertinggi di posisi 1.07093. Jadi pergerakannya di antara 1.0793 yang merupakan nilai tertinggi sampai nilai paling terendah itu, sabar kan trader. Menurut analisa saya nilai yang paling terendah itu dia akan Nah, ini dia saya hapus dulu. Nah, jadi akan turun. Nah, jadi dari sini ya rekan trader ya, nilai paling tertingginya di sini sampai nilai paling terendah itu di posisi 1.06679. Bagaimanakah pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa pergerakan yang terjadi pada pound sterling prinsipnya tendensi hari ini agak sedikit melemah, dia agak sedikit berubah dan dia agak sedikit mengalami pelemahan. Saya berasumsi dia ini kalaupun melemah dia bisa turun sampai level paling terendah ya di posisi seputaran sini. Ya, 1.24050 walaupun 1.24121 itu bisa saja terjadi tapi 1.24050 adalah nilai yang paling tertinggi dengan asumsi apabila terjadi pembalikan arah lagi dia akan mencoba kembali lagi naik di posisi yang paling tertinggi menurut analisa saya itu di posisi 1.24597. Nah, jadi arah pergerakan yang terjadi itu dari level paling tertinggi di atas sampai level paling terendah di posisi 1.24050. Bagaimanakah gold hari ini rekan trader? Untuk gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold pada hari ini
dia agak sedikit, waduh, agak stagnan dia nih. Tapi menurut saya gold ini, menurut saya rekan trader ya, kita lihat, waduh, peluang pelemahan masih sangat kuat ya. Menurut saya gold ini dia punya tendensi agak sedikit melemah menurut analisa saya ya, dan tidak tutup peluang kemungkinan dia akan turun sampai level paling terendah menurut saya malahan di 2303. Itu paling rendah. Tapi dia juga bisa naik rekan trader dengan estimasi kenaikan tertinggi adalah 2339. Jadi pada hari ini gold itu akan bergerak antara 2339 sebagai level tertinggi sampai level paling terendah di posisi 2303. Ya, ini dia, makanya dalam minggu ini dari hari Senin kemarin saya udah bilang bahwa emas masuk dalam zona merah. Nah, jadi peluang pelemahan itu sangat besar terjadi dalam minggu ini. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa USD Yen Jepang pada hari ini dia memiliki pergerakan yang sangat luar biasa. Seperti biasa tendensi bullish masih sangat kuat. Dan kita akan lihat bullish ini masih terus berjalan. Sabar trader. Ini kayaknya mouse saya udah saatnya diganti nih mouse ini. Oke. Dan saya bisa bilang bahwa peluang penguatan ini masih sangat kuat. Saya bisa bilang ya, setidak-tidaknya dia akan mencoba naik sampai level paling tertinggi itu di posisi 155.103, dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi di posisi 154.714. Yes, ini dia. Nah, ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader. Rekan trader, untuk hari ini kalender ekonomi tidak ada yang sangat spesial ya, masih biasa-biasa aja. Nanti besok PDB akan dikeluarkan. Kita akan lihat bersama-sama. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.